Halo Suzaman, ya kembali lagi sama aku Maxi. Jadi pada video kali ini aku akan menceritakan tentang sedikit pengalaman mengenai pengalaman pribadiku sebagai perawat di Jerman. Bekerja artinya ya kita memang bekerja sudah penuh waktu atau full time, lalu ya kita memang melakukan tindakan keperawatan yang sesuai dengan porsi sebagai seorang perawat. Ya meskipun aku sendiri masih dalam proses anerkenung, masih dalam proses penyetaraan untuk menjadi tenaga profesional perawat atau registered nurse ya. Dan hari ini genap sudah aku 4 bulan di Jerman, sudah 4 bulan bekerja juga karena aku tiba di Jerman itu tanggal 7, belum belum genap sih, besok lusa sih baru genap ya. Tanggal 7, terus mulai bekerja itu tanggal 9. Jadi memang awalnya sangat sulit ya teman-teman, karena aku tiba tanggal 7, lalu tanggal 8 istirahat, lalu tanggal 9 langsung kerja. Untung aja saat itu seminggu pertama itu aku didampingi oleh salah satu perawat di sana, di Altenheim ini. Dia itu adalah perawat, dia Auslander juga, cuman datangnya dari Afrika, nggak salah. Dan ini menjadi satu pengalaman yang luar biasa buat aku, karena disinilah aku melihat bahwa asuhan keperawatan, intervensi keperawatan di Indonesia dan di Jerman, khususnya pada konsep gerontological nursing atau keperawatan lansia itu sangat amat berbeda. Makanya mungkin kalau teman-teman sudah belajar tentang transculture nursing, di situ kan dikatakan bahwa budaya pada satu wilayah itu mempengaruhi rentan sehat sakit individu. Ya kan, artinya itu memang benar gitu, bahwa beberapa budaya-budaya dari individu tertentu itu juga akan terkait, akan berikat sama bagaimana proses pemulihan kesehatan, bagaimana proses coping management dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat ketat sekali, makanya penting untuk kita pahami tentang budaya dari individu yang kita berikan asuhan keperawatan seperti itu. Ya, karena di Jerman sendiri ya mereka ya hidup dalam 4 musim semisal, apalagi khususnya kayak di musim winter. Aku tiba kan di Januari. Jadi Januari itu musim sangat dingin sekali saat itu. Ya sehingga memang ada beberapa tindakan keperawatan yang dalam satu hari itu sangat intens kita lakukan. Contohnya aja mengatur temperatur ruangan. Yaitu ya kita nggak pakai AC, tapi kita mengatur bagaimana kita membuka jendela, aufkeep ya. Kita buka jendela yang setengah kayak gitu. Ini kan salah satu bentuk tindakan keperawatan, kita mengatur suhu ruangan agar tetap kondusif dengan tubuh pasien atau tubuh klien kita gitu. Jadi ini salah satu contoh sederhananya aja. Bayangin dalam satu shift itu kayak kita harus memastikan suhunya tidak terlalu dingin tapi juga tidak terlalu pengap gitu. Dan ini benar-benar satu pengalaman yang menurut aku unik sekali, karena saat itu di minggu pertama aku bekerja itu aku banyak sekali membuka penutup jendela gitu ya, karena ya sih gitu situasinya gitu, karena mereka juga perlu udara, mereka perlu oksigen, terus juga kalau ditutup ruangannya sangat pengap sekali, tapi saat dibuka ruangannya sangat dingin. Jadi itulah salah satu contoh kecil ya dari tindakan keperawatan yang dipengaruhi oleh budaya dan juga tempat suatu klien kita gitu. Dan seminggu pertama itu aku didampingi oleh perawat dari Nigeria ini. Beliau juga udah lama, udah 5 tahun di sana bekerja. Dan awalnya itu aku dibilangi sama chefnya, sama bos, bahwa Anda akan didampingi selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Ya selama 14 hari. Tapi teman-teman, di hari ke-10 itu ya aku sudah banyak lah melakukan, kayak udah tahu beberapa tindakan yang memang basic tapi juga butuh concern sih sebenarnya. Ya tindakan keperawatan yang basic tapi butuh concern gitulah. Dan di hari ke-10 itu aku dapat informasi, karena itu musim dingin jadi banyak beberapa pekerja yang mereka sakit. Mungkin ada sekitar 6-5 orang gitu sakit, sehingga di jadwal dinas yang sudah disusun jauh-jauh hari itu banyak yang kosong di situ, sehingga mau tidak mau aku harus mengisi tur tersebut. Jujur dalam situasi ini aku
ada rasa takut tapi ada rasa excited. Kenapa? Karena mereka sudah percaya sama aku gitu, artinya dalam satu tur ini aku udah dikasih kepercayaan buat melakukan, padahal aku baru 10 hari di situ. Tapi dalam tur ini aku sudah dikasih kepercayaan dan aku bisa melakukan tindakan keperawatan secara mandiri. Artinya aku melakukan dinas mandiri saat itu. Dan di hari ke-11 itu aku ingat banget, itu aku dapat dinas sore dan ya puji syukur semua berjalan dengan baik gitu. Karena ya pada dasarnya juga sudah terbiasa gitu, artinya sudah terbiasa baik dalam proses pendidikan saat di Indonesia, baik dalam proses praktikum profesi di Indonesia, itu kan sudah terpapar dengan kayak gimana kita komunikasi dengan pasien, terus juga bagaimana kita melakukan tindakan keperawatan yang memang berfokus pada pasien maupun juga berfokus pada keluarga. Karena di Altenheim sendiri beberapa kali bewoner atau bewonerin itu mereka dapat kunjungan dari keluarga mereka. Artinya ya kita juga tetap harus bisa memberikan asuhan keperawatan yang tidak hanya berfokus sama pasien tapi juga berfokus pada keluarganya gitu. Jadi kayak kita ngasih edukasi mereka, semisal kayak kita kasih tahu bagaimana perkembangan lansia ini, bagaimana kesehariannya, apa yang sudah dilakukan, kayak gitu-gitulah, sederhananya begitu. Tapi ya itulah yang memang sebaiknya kita lakukan saat kita dinas di Altenheim seperti itu. Dan jujur, bekerja sebagai perawat dalam lintas bahasa asing atau dalam lintas budaya asing juga itu sangat lebih tantangannya lebih besar lah menurutku, karena awalnya sangat sulit sekali. Karena dalam satu Wohnbereich itu kan kayak ada beberapa, di tempatku itu ada sekitar 43 lansia. Shift pagi itu kita 4 orang, shift sore itu 3 orang. Jadi kayak ya dalam 4 orang itu kita ngurus 43 pasien atau bewoner. Terus dalam dinas sore 3 orang kita ngurus 43 pasien, tapi dengan berbagai macam kebutuhan activity daily livingnya. Karena kalau pagi kan mereka memerlukan asuhan keperawatan dalam konteks pemenuhan kebutuhan harian dalam pagi hari dan siang hari, sedangkan dinas sore kan dalam pemenuhan asuhan keperawatan dalam konteks sore hari atau malam hari. Jadi memang tugasnya juga lebih berat di pagi hari sebenarnya, sehingga diperlukan 4 perawat yang shift dalam dinas pagi seperti itu. Dan ya bulan pertama aku merasakan pekerjaan atau beban kerja sebagai perawat di Jerman itu tidak begitu berat. Itu di bulan pertama dengan gaji yang menurut aku lumayan cukup, bahkan sangat cukup ya saat itu. Dan memasuki di bulan kedua ini sudah mulai bonding kita ya, baik itu bonding dengan bewoner, bonding dengan Mitarbeiter dan dengan rekan-rekan kerja lainnya. Ini sudah mulai kelihatan bagaimana karakter dari masing-masing mereka gitu. Dan inilah mulai terasa adanya tantangan di bulan kedua. Karena di bulan pertama kan aku ngerasa aku lebih ke oven aja gitu. Aku belum mengenal mereka, baik buruknya rekan kerja aku belum begitu mengenal. Tapi sudah bisa membangun komunikasi lah, kayak nanya apa, terus kayak gimana menyapa gitu kan udah kita lakuin. Cuman mengenal mereka secara utuh bukan secara utuh sih, mengenal mereka dengan cukup di bulan pertama itu belum begitu baik saat itu. Sehingga aku perlu waktu sekitar 2 bulan, dan di bulan kedua itu kayak aku sudah hafal semua nama bewoner, nomor kamar mereka, terus kayak sudah mulai kelihatan lah pola-pola asuhan keperawatan, pola tindakan keperawatan yang dilakukan saat itu. Dan ini sangat menarik sekali sebenarnya, karena tindakan asuhan keperawatan ini yang relatif berulang, itulah yang membedakan konteks asuhan keperawatan pada klien di Altenheim, khususnya pada klien lansia dan di rumah sakit dengan berbagai macam karakter, ada yang dari bayi, balita, ibu hamil, dewasa, dan sebagainya macam. Jadi memang di Altenheim itu relatif lebih, dibilang mudah enggak sih, relatif lebih berulang tindakannya. Artinya kayak kita sudah bisa tahu dengan cukup detail apa yang harus dilakukan, dan juga jam segini harus ngapain, itu kayak sudah terbiasa. Tapi ya itu tadi, karena memang kalau teman-teman juga pernah belajar di waktu S1, kita kan belajar tentang
asuhan keperawatan pada klien lansia. Jadi dengan kita belajari tentang bagaimana itu proses aging, terus bagaimana proses penuaan atau penurunan baik itu secara biologi, psikologis gitu ya. Jadi sangat terikat dengan itu sekali. Karena saat mereka di usia sekarang, pertama daya ingat mereka, kemampuan kognitif mereka mulai berkurang. Kemampuan psikologis mereka udah mulai berkurang juga. Kemudian kemampuan fisik, kayak kebutuhan fisiologis kayak mereka makan, terus juga mereka buang air besar atau buang air kecil itu kan sudah mulai menurun lah ya dari fungsi-fungsi organ-organ yang bekerja dalam hal itu. Jadi memang butuh pemahaman dan juga butuh perhatian yang lebih lagi untuk para lansia dalam konteks pemenuhan kebutuhan terkait dengan aspek biologis dan psikologis dan lain sebagainya. Itulah intinya sih. Kalau di fase sekarang aku ngerasa beban kerja perawat atau tugas aku sebagai perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien ini tidaklah rumit sebenarnya teman-teman. Tidaklah rumit. Cuman yang berat adalah bagaimana kita bisa bersama-sama dengan Mitarbeiter atau Mitarbeiterin. Jadi bagaimana kita bisa kayak kan kita dalam satu dienst contohnya itu kan kita tidak bisa sepenuhnya memilih aku mau sama A atau aku mau sama si B. Kita kan akan random terus. Dan kadang Mitarbeiternya juga ini mereka punya karakter yang beda-beda. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Jadi kadang buat ngikutin karakter mereka supaya dengan alasan supaya kita bisa diterima dan kita bisa enjoy dinas dengan dia itu kadang nggak mudah gitu. Artinya kadang ada yang aneh banget gitu, ada yang sensibel semisal, terus juga ada yang kadang nggak mau bicara, terus juga ada yang suka langsung to the point. Tapi ya nggak masalah sebenarnya. Justru situasi-situasi kayak gini harusnya kita harus bisa adapt dengan hal kayak gini. Dan satu hal, aku suka banget dengan perawat kita, karakter perawat kita gitu. Jujur aku bangga sebagai perawat Indonesia, aku bangga artinya aku belajar dalam memberikan asuhan keperawatan baik itu invasif maupun non invasif. Di sini kita diajarkan, kita dituntun untuk tidak hanya menggunakan kepala kita atau otak kita, tapi bagaimana kita menggunakan hati. Inilah yang menurut aku membedakan antara perawat kita dengan perawat di Eropa khususnya. Contoh hal kecil teman-teman. Ada satu bawonri itu kayak dia udah di tur B lah katakan, di tur B, dan aku saat itu megang tur C. Nah, cuman kita kan kalau dinas itu kan kita pegang handy ya, ada handy yang di situ kita bisa ngelihat, dia bisa kayak ada alarm gitu kalau ada yang mencet bel, dia bunyi, terus di situ ada nomor kamar dan ketahuan apakah dia untuk panggilan toilet atau dia perlu bantuan yang lain gitu. Nah, jadi saat itu di tur B ini kayak udah lama banget, mungkin udah sekitar 30 menit, tapi itu bunyi terus. Harusnya kan saat ada yang pencet bel kita datang, kita matiin belnya, terus kita nanya perlu apa gitu kan. Tapi ini enggak. Terus aku lewat di depan ruang perawat itu, aku lihat loh kok orang yang megang tur B ini kok dia kayak duduk lalu kayak entah ngapain gitu. Aku tanya kan, gue bilang ini bel bewoner nomor sekian bunyi, kamu udah ngelihat kah atau lupa matiin bang itu kan. Terus dia bilang gini, dia bilang aku nggak ada waktu, bilang kayak gitu. Gue bilang kan datang aku ke sana. Terus si bewoner ini sudah marah, dia marah sekali. Kenapa? Karena dia itu sudah pencet bel sekitar setengah jam dengan alasan dia mau buang air kecil, dan dia sudah lama menunggu gitu, tapi nggak ada yang datang gitu. Di situ aku bilang kami minta maaf karena kondisi sekarang juga lagi hektik. Sebenarnya nggak hektik sih, cuman kayak ya apa yang mau aku bilang? Nggak mungkin kan aku bilang kayak rekan-rekan saya lagi duduk di sana, entah kan malah merusak citra kepercayaan perawat pasien juga kan, kasihan juga. Artinya ya akhirnya aku bilang aja sama Bobon Rini bahwa ya kita sedang hektik dan saya datang sekarang gitu. Itu kayaknya setelah setengah jam aku bilang saya datang, saya akan membantu Anda gitu. Pokoknya muka-mukanya agak marah gitu kan. Nah, padahal teman-teman kalau di turku, di tur C ya katakan, aku saat misalkan aku nggak punya waktu sekalipun, misalkan kayak aku lagi megang satu pasien, tiba-tiba pasien lain itu manggil gitu kan,
Jujur kayak aku nggak bisa langsung dua-dua kerjain. Tapi satu yang bisa aku lakukan, aku izin ke pasien yang sedang kupegang sekarang. Aku bilang, saya minta waktu 1-2 menit sebentar dan saya akan kembali saat itu. Terus aku bilang ke dia dan dia bilang iya, dia tunggu. Tapi dengan catatan kayak aku pastiin dia duduk di kursi roda, terus kayak aku udah pastikan rodanya udah ketutup gitu ya, udah ke klem gitu. Dan aku datang. Aku datang ke pasien ini, pasien yang mencet yang kedua. Terus aku tanya sama dia, Anda perlu apa? Aku bilang gitu kan, apa yang bisa saya bantu? Terus katanya kayak, dia bilang dia mau minum kopi, kalau nggak salah. Dia mau minta kopi tapi pakai ceret kecil gitu lah, pakai gelas juga. Ini kan kita paham, aku udah paham nih bahwa konteks ini kan dia tidak urgent ya, tidak urgent. Akhirnya aku bilang saat ini saya tidak punya cukup waktu, tapi saya akan kembali sekitar 10 menit. Aku ngomong kayak gitu, aku ngomong sama pasien ini, saya akan kembali sekitar 10 menit, mohon menunggu, aku bilang kayak gitu sama dia. Dan akhirnya aku datang kembali ke pasienku yang pertama dan aku selesaikan yang mungkin sekitar 5 menitan, lalu aku kembali. Lebih cepat kita datang dari yang kita bilang itu lebih bagus. Entah kenapa sebenarnya nggak perlu sih, bukan nggak perlu, tapi kita tidak diwajibkan secara peraturan dari tempat kerja bahwa saat ada yang ngekling harus datang segera, enggak. Tapi inilah salah satu bentuk naluri kita sebagai perawat Indonesia, bahwa kita juga merasakan adanya ketidaknyamanan atau ada kekhawatiran ketika pasien kita manggil terus kita lagi megang pasien lain. Pasti itu kayak ada aja dalam hati gitu loh. Justru inilah yang aku sama sekali tidak temukan di perawat Jerman. Banyak kasus, tapi aku nggak temukan. Dan aku lakukan itu. Kenapa? Karena memang itulah yang kita dituntut saat kita kuliah di Indo. Kita praktikum, inilah yang kita diajarkan dalam pendidikan kita gitu. Sehingga ini terus terbawa gitu. Makanya kayak aku bilang aku bangga jadi perawat Indonesia, karena jujur di sini aku bukan hanya bekerja pakai hati, tapi pakai otak, tapi juga dengan hati gitu. Dan ini tuh kerasa. Dan Bowoner juga pada suka dengan kita ramah katanya. Kadang kalau kita datang, terus mereka lagi di Wonsima, terus kayak pada disusun pakai kursi roda, ada yang duduk di sofa, terus pada kayak gini-gini, kita tuh kan senengnya. Bayangin aja kalau kita datang, terus kita udah bilang Guten Tag atau Guten Morgen, tiba-tiba kayak dia ngelambain tangan, terus senyum, tuh kan kayak senang gitu rasanya gitu. Makanya itulah, justru hal-hal kayak gini yang menjadikan perawat kita itu menjadi salah satu perawat yang disukai oleh beberapa, mungkin hampir sebagian besar tenaga kerja, pemberi kerja di Jerman gitu. Makanya aku sangat bangga dengan ini gitu teman-teman. Tapi yang namanya tempat kerja mau dimanapun pasti ada suka dan dukanya, aku bilang. Kadang ya ketika situasi dimana seseorang akan memanfaatkan kita, akan semena-mena dengan kita, itu pasti terjadi. Aku ngalamin itu. Jadi ada satu kasus, dia ini adalah pekerja tapi bukan perawat. Dia bukan perawat tapi dia bekerjanya di dapur yang kayak nyiapin makan-makan para lansianya. Dia nyiapin makannya gitu kan. Kalau kita kan Pflege, kayak kita kayak bantu mereka makan, kita ngasih obat gitu-gitu kan, itu tugas kita. Tapi kayak nyiapin makan, terus bersihin dapurnya, itu kan tugas dia. Nah saat itu konteksnya si pekerja ini, dia perempuan, itu kayak baru rehat lah. Dia hampir sekitar 2 bulan nggak dinas karena sakit punggung gitu kan, sakit punggung. Terus awalnya tuh kayak dia tahu aku orang asing dari Indonesia, dia tahu. Tapi lama-lama kok aku ngerasa ya, itu banyak kali dia bilang kayak minta bantu Mexican Sumir Helpen, kayak pokoknya kayak bantu ambilin ini, terus juga kayak taruh makanan Bowoner untuk ke masing-masing rak mereka. Itu kan sebenarnya bukan tugasku ya. Cuman saat itu karena aku masih baru dan aku bilang oh ya nggak apa-apa, aku bantu dia gitu, karena aku tahu juga oh dia baru habis pulih gitu, kasihan. Awalnya itu yang kurasakan kayak oh nggak apa-apa, tapi lama kelamaan kok capek juga ya gitu ya. Ini jujur ya, kok capek juga gitu ya, kok semakin seringnya. Karena jujur kayak aku dengan turku aja udah lumayan capek, terus dengan ngebantu dia capek banget kan. Nah ada satu kasus yang jelek banget terjadi. Jadi saat itu aku dinas sore, terus ada makanan sup dengan roti kita lah pokoknya untuk makan malamnya Bowoner. Dan itu harus dibawa dari dapur besar ke one branch kami ini, harus pakai
mesin penghangat yang itu gede banget, harus didorong gitulah, mesin elektrik buat ngangatin makan ini supaya tetap hangat gitu kan. Dan akhirnya dia ambil. Nah, kebetulan saat itu aku masih punya satu pasien terakhir yang buat aku bantu untuk kayak pakein Kleidung, terus juga kayak bantu freeze kayak gitu lah, kayak bantu memastikan dia udah makan obat gitu setelah selesai makan dan segala macam. Saat itu pasien ini itu dia durchfall, dia diare, sehingga di pampers dia itu penuh dengan feses saat itu, penuh dengan kotoran, dan dia sangat kotor saat itu, sehingga aku harus membersihkannya karena itu tugas aku. Cuman saat itu sedang tidak ada tisu, pokoknya tisu basah ada tapi tinggal setengah, dan tisu keringnya itu mungkin tinggal 3 biji. Aku niatnya pengen ngambil kan di Pflegemittel gitu kan, pengen ngambil. Terus kayak aku bilang ke pasiennya, mohon tunggu, aku akan kembali dalam sekitar 5 menit. Terus aku keluar, kebetulan dapur ini itu dekat banget dengan, di sini dapurnya, dapur besar, terus di sini kayak kamar pasien ini, sehingga di tengah-tengah itu kayak ruangan untuk Pflegemittelnya. Jadi aku mau ambil. Terus dia ngeliat aku datang, si ibu ini. Terus dia bilang kayak gini, "Maxi, kamu bisa tolong aku kak?" Gitu kan. Terus aku bilang, "Iya, apa yang bisa aku bantu?" Bilang gitu. Terus dia bilang, "Tolong bawa alat ini ke dapur besar di depan, itu sekitar 200 meteran lah, dan itu harus didorong." Terus aku bilang, "Ya," aku bilang, "aku bantu tapi nanti." Terus dia bilang apa? Dia bilang gini, "Nein, muss jetzt." Dia bilang kayak gitu. Jujur kayak aku heran ya, aku bilang, "Loh, ini kan bukan tugas aku gitu." Tapi ya karena dengan apa ya, dengan aku bilang iya, ya aku nggak mau, aku ambil. Tapi pas aku lewat di depan kamar bewoner ini, aku masuk, aku bilang, "Mohon tunggu lebih lama, aku akan kembali segera," aku bilang gitu. Karena awalnya aku bilang kan kayak 5 menit, itu kan udah lewat kan. Bilang, padahal itu udah lama banget loh duduk di toilet itu udah mungkin sekitar berapa menit kan. Tapi untung aja dia kayak nggak yang komplain gitu pasiennya gitu kan. Nah, aku bawa yang mesin besi ini, terus dia bawa yang satu meja kecil lah, tapi bisa didorong gitu. Terus aku tanya, "Kamu sudah habis ke jam dinasmu?" gitu kan, sambil jalan. Terus dia bilang, "Nein, gleich," gitu. "Enggak, aku bilang. Dalam hatiku kayak, kamu masih ada waktu tapi kamu kenapa nyuruh orang gitu loh, ya kan. Jujur kayak aku di situ udah nggak enak hati. Jujur aku nggak enak hati. Kenapa? Karena pertama dia mau dimengerti tapi dia nggak ngerti situasi kita gitu loh. Dan di situ aku langsung mikir, hal kayak gini nggak boleh terus-terusan berlangsung katanya saat itu, gitu kan. Dan lebih parahnya lagi, dia kan bawa meja kecil sedangkan aku bawa yang alat besar kan. Jadi saat dapur dia lebih dulu. Pas aku kembali mau ngambil tisu-tisu ini, dia duduk di dapur terus sambil main handphone. Jujur menurut aku itu jelek banget, aku bilang. Itu jelek banget gitu. Kayak aku aja sebagai orang asing berusaha supaya nggak ngelakuin hal-hal nggak bagus kayak gitu. Sedangkan dia sendiri yang orang Jerman tapi malah kayak gitu loh. Aku ngerasa ini nggak adil gitu. Akhirnya besok paginya itu kayak ya udahlah, aku berusaha pendem gitu lah. Aku bilang ya aku tunggu kali berikutnya, kalau dia masih nyuruh aku langsung bilang enggak. Cuman saat itu kebetulan hari berikutnya aku kan habis selesai dinas, jadi ada satu kamar bewoner tuh dia udah pulang lah. Jadi kayak aku bersihkan dan aku harus bawa semua barang-barang yang di kamarnya, pokoknya bersihkan semua. Dan ada satu satu sabun duschen kalau nggak salah. Nah aku nggak tahu kan ini mau dibuang atau masih mau dipakai lagi. Akhirnya aku bawalah ke dapur. Niatku kan aku mau nanya sama Wohnbereichsleiterin atau yang kayak ya PP kita lah, perawat yang ngatur manajemen di sekitar Wohnbereich itulah. Cuman dia saat itu belum kelihatan. Akhirnya aku taruh lah di atas Spülmaschine di dapur. Memang saat itu kondisinya si ibu ini dia sudah bersihkan semua karena dia udah mau dekat jam dinasnya habis kan. Tapi dia datang terus dia bilang kayak, "Ini siapa yang naruh sabun di sini?" Terus aku bilang gitu kan. Terus
Dia bilang, Maxi, kayak marah gitu lah. Dia bilang, Maxi, was Max do, kayak gitu kan. Dia bilang, Maxi, was Max do. Terus kayak sambil marah-marah gitu. Intinya yang dia bilang itu kayak dengan nada yang agak tinggi ya, tolong jangan taruh sabun di sini gitu. Ya, aku tahu sih itu memang cuma aku memang salah taruh di situ. Cuman kan niatku aku pengen nunggu sampai Irmi datang. Tapi di situ kebetulan juga aku udah capek dan aku bilang sama dia, apa yang salah di sini? Aku bilang gitu kan. Aku bilang, apakah kamu baik-baik aja? Aku bilang gitu sama si Helga ini. Aku bilang gitu sama dia. Dan aku bilang, aku beberapa kali aku ngebantu kamu, tapi kenapa kamu di sini aja dengan perkara satu sabun aku taruh di atas itu yang itu nggak bikin kotor, kamu malah marah? Aku bilang kayak gitu. Kemarin gue bilang kayak gitu kan, aku masih ada satu pasien tapi aku ngebantu kamu dan kamu nggak ada pengertian, gue bilang kayak gitu. Malah sekarang kamu marah dengan konteks kayak gini, gue bilang gitu sama dia. Di situ aku marah banget teman-teman, aku marah banget di situ. Betul, aku marah banget. Karena aku ngerasa kayak aku nggak bisa nih sama orang kayak gini. Karena aku udah ngebantu dia, masa dia nggak ada minimal pengertian aja ke kita gitu loh. Aku nggak minta bantuan sama dia, tapi minimal pengertian aja gitu loh. Kan bisa nanya bagus-bagus gitu kan. Terus aku bilang sama dia, kamu kemarin ini tugas kamu minta aku bantu dan kamu belum habis jam dinasmu, kamu duduk, kamu minum jus di situ dan itu sebenarnya jelek gitu, aku bilang gitu sama dia. Terus aku bilang, ayo kita ketemu sama Irmi, namanya Irmi, One Blaze Lettering itu. Terus aku bilang, ayo kita ketemu sama Irmi, kita ngobrol, kita diskusi tentang situasi ini. Terus aku pergi ke ruang dinasku kan, pergi ke ruang dinasku saat itu. Terus kayak sekitar berapa menit itu dia datang. Oh Maxi, Entschuldigung, bilang gitu kan. Pokoknya dia bilang ya mungkin ini cuma satu kesalahpahaman. Tapi yang aku pikir dia takut di situ. Dia takut. Kenapa? Karena ya aku bakal bilang kemarin dia malah kayak nyuruh-nyuruh dan padahal itu tugas dia gitu. Karena apa ya? Ya aku ngerasa ini sebenarnya situasi yang sangat seharusnya tidak terjadi. Tapi gini teman-teman, dalam hal kayak gini, kadang kita juga harus mengontrol diri kita. Artinya menurut aku memastikan diriku dapat bekerja dengan baik, bekerja dengan job deskku sendiri, dengan tanpa terlalu banyak lelah membantu orang itu penting. Itu penting. Karena jangan sampai kayak kita dimanfaatin tenaga kita karena kita tahu kita adalah orang asing, kita baru. Jangan sampai. Berani berkata tidak dan sedikit tegas. Dengan kasus yang si perempuan ini, si Helga ini, semenjak kejadian itu, dia nggak pernah nyuruh-nyuruh aku lagi. Dia tetap ngobrol kayak nyapa, Moyan Maxi, Moyan gitu. Tapi kayak, ya dia nggak nyuruh-nyuruh lagi gitu lah. Dan inilah salah satu yang sebenarnya harus kita belajar untuk kita lakukan. Meskipun kayak kita orang Indonesia ngerasa ini nggak enak gitu ya, ini nggak enakan gitu. Cuman kayak apa ya? Kayak ya aku ngerasa ini lebih baik lah menurut aku karena aku harus ngebela diriku sendiri. Kayak aku memastikan diriku juga bekerja dengan baik, terus juga tidak terlalu disuruh-suruh terus sama orang-orang yang sebenarnya mereka nggak harus kayak gitu loh, nggak harus nyuruh gitu. Tapi ya itulah yang terjadi. Dan dari situasi ini aku belajar bahwa berani tegas dan berani mengatakan tidak itu penting untuk posisi kita sekarang. Makanya buat teman-teman mungkin yang sekarang baru datang ke Jerman akan bekerja jadi perawat, ya kita akan diperhadapkan dengan beberapa kultur Jerman yang sangat membuat kita mungkin perlu waktu untuk adaptasi. Tapi itu tadi aku bilang, tetap menjadi perawat yang caring sepenuhnya, tapi juga bukan hanya ke pasien saja, tapi kepada diri kita sendiri. Karena di Jerman, kalau bukan kita sendiri yang membuat diri kita terus safe, yang membuat diri kita terus aman, yang membuat diri kita terus bisa diterima orang, nggak akan ada siapa-siapa yang bisa. Dan jangan sampai dengan rasa nggak enak itu membuat teman-teman jadi semakin lelah dalam bekerja, merasa kayak sering disuruh-suruh, padahal itu bukan tugas kalian. Gitu. Beranilah untuk berkata tidak dan beranilah untuk tegas ngomong. Enggak gitu. Kalau aku dari semenjak itu ya aku kalau ada yang salah aku vokal aja langsung gitu. Karena ya awalnya memang gak enak sih, tapi lama-lama ya terbiasa kok, terbiasa. Maksudnya ya karena menurut aku untuk aku menjaga diriku sendiri, menghargai diriku sendiri dalam bekerja dengan cukup dan tidak berlebihan itu juga merupakan self care. Ya itulah.
Sudah 4 bulan ya enak lah bisa dibilang. Tapi ya tetap melakukan yang terbaik. Oke, itu saja dari videoku kali ini. Aku berharap teman-teman semua selalu sehat. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Cus!